Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dapur Politik bersama saya Muhammad Dari. Ya, jadi hari ini memang beberapa hari ini ya, karena persiapan pemerintahan yang baru ini juga mempengaruhi jadwal dari dua host ini karena juga ikut serta dalam persiapan pemerintahan yang baru gitu kan. Nah, kemarin saya dipanggil Prabowo tapi saya nggak mau karena nama saya Dari bukan Prabowo ya. Jadi saya nggak mau dipanggil Prabowo. Nah, yang jelas pada waktu ini nanti tinggal ini sekarang tanggal 19 ya, di take tanggal 19, tanggal 20 Oktober besok adalah pelantikan presiden terpilih yang mana Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka akan menjadi Pak Prabowo adalah presiden terpilih ke-8. Sedangkan Mas Gibran itu adalah wakil presiden ke-14 gitu kan. Nah, jadi ini merupakan momentum bersejarah dan bisa dikatakan proses transisi pemerintahannya sama, smooth. Sama halnya ketika zamannya Pak SBY ke Pak Jokowi, nah sekarang pun juga sama. Di zamannya Pak Jokowi ke Pak Prabowo juga pergantiannya cukup smooth gitu kan. Nah, yang menarik adalah dalam beberapa hari terakhir ini ada juga komposisi dari menteri-menteri yang nanti akan mengisi jabatan dari kabinet Prabowo Subianto, yang mana beliau menegaskan bahwasanya dia akan menggunakan nama KIM, Kabinet Indonesia Maju, gitu kan. Jadi sama seperti halnya nama koalisinya, Koalisi Indonesia Maju. Nah, yang menarik adalah undang-undang Kementerian Negara itu tidak lagi dibatasi 38 kementerian, tapi katanya ada 44 kementerian. Ya, jadi ada tambahan 6 kementerian baru yang akan dibentuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Ada yang mengatakan ini untuk mengakomodir pendukung-pendukungnya, ya dalam tanda kutip bagi-bagi kue kekuasaan. Tapi ada yang bilang ya ini juga merupakan kebutuhan negara juga, ya untuk menangani masalah-masalah tertentu. Gitu kan. Yang jelas ada beberapa nama-nama yang kemudian menjadi perbincangan, ya. Misalnya kemarin itu sempat kita katakan ada nama ini ya, si profesor yang sempat viral tuh, yang berasal dari Tsinghua University. Dan juga Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa kabinetnya adalah kabinet profesional atau zakon kabinet. Nah, perlu ditekankan nih teman-teman ya, kabinet profesional itu dalam arti adalah kabinet yang berasal dari kalangan profesional di bidangnya. Ya. Apakah partai politik itu merupakan kalangan profesional? Juga enggak. Ya, jadi tidak semua partai politik itu tidak termasuk profesional, enggak. Mereka juga profesional di bidangnya. Nah, ini kemarin juga yang menarik adalah para menteri-menteri ini dibawa ke Hambalang, wah ya, di tempat rumahnya Pak Prabowo. Jadi kalau teman-teman lihat footage rumahnya Pak Prabowo itu, itu enggak mungkin ya berasal dari tabungan tapera yang kalian dapatkan pegawai UMR, itu enggak mungkin karena posisi rumahnya itu di Hambalang, luasnya adalah sekitar berapa kalau nggak salah 150 hektar ya. Jadi itu tidak hanya rumah tapi juga ada kompleks tempat pertanian dan lain-lain. Nah, para menteri-menteri ini dibawa di sana ya kan. Ini saya mendapat bocoran ada 59 calon menteri ini yang akan mengisi jabatan kementerian ya. Jadi ada proyeksi nomenklatur yang sudah kita prediksikan lah ya. Jadi ada nama-nama menarik, misalnya seperti yang kemarin dicopot Pak Budi Gunawan selaku Kepala Badan Intelijen Negara, itu katanya akan menduduki jabatan Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ya. Nah, ini dipisah, biasanya Kemenko Polhukam, tapi sekarang hanya Kemenko Polkam. Hukumnya, Kementerian Bidang Hukum sendiri, Koordinator Bidang Hukum, itu akan dipimpin oleh Pak Yusril Iza Mahendra. Dan yang menarik juga adalah Mas AHY. Nah, Mas AHY ini sempat jadi perbincangan karena memang di akhir pemerintahan Pak Jokowi dia mendapatkan spotlight yang cukup besar. Nah, beliau katanya akan menjadi koordinator Menteri Bidang Infrastruktur. Nah, itu Mas AHY. Nama-nama lama misalkan juga tetap ada ya, seperti halnya Pak Erick Thohir itu tetap menjabat sebagai Kepala BUMN dan juga Ketua PSSI. Ya kan, kemarin sudah dibahas tentang Bang O itu terkait dengan sepak terjang Pak Erick Thohir. Terus kemudian Kemenkeu tetap sama dijabat oleh Bu Sri Mulyani. Terus Kementerian Dalam Negeri akan dijabat oleh Pak Tito Karnavian juga. Ya.
Dan ada nama Kementerian Pertahanan, nama Pak Syafri Samsudin. Nah, Syafri Samsudin itu adalah temannya Pak Prabowo sejak di akademi itu. Beliau adalah Rektor Universitas Pertahanan dan katanya santer akan menjadi Menteri Pertahanan. Nah, terus kemudian ada tokoh menarik kemarin, teman-teman. Kalau teman-teman lihat ada Pak Natalius Pigai. Nah, dia ini adalah seorang komisioner HAM, ya, Komnas HAM. Beliau adalah pendukung Pak Prabowo sejak tahun 2014. Beliau adalah orang Papua dan kalau misalkan beliau menjadi menteri, wah itu luar biasa itu ya. Beliau juga salah satu menteri Papua, menteri dari Papua ya selama 10 tahun terakhir ini. Dan beliau katanya akan menjadi Kementerian Hak Asasi Manusia. Menariknya ketika kemarin pembekalan calon menteri, beliau menggunakan mobil sendiri tidak memakai supir. Ya, jadi itu luar biasa, apresiasi tinggi buat Pak Natalius Pigai. Terus kemudian ada beberapa nama-nama lembaga setingkat menteri, misalnya seperti Kepolisian Negara, tetap Pak Listio Sigit Prabowo, bahkan dia pakai baju Kapolri ketika itu. Ya, nanti teman-teman bisa akan ditampilkan footage-nya ya. Nanti ketika kalian lihat video itu ada muncul gambaran menteri-menteri dan juga fotonya Pak Listio Sigit menggunakan baju Kapolri. Terus Panglima TNI tetap Pak Agus Subianto. Nah, Kejaksaan Agung tetap Pak ST Burhanuddin, ya, Sanitiar Burhanuddin. Nah, jadi itulah proyeksi calon menteri yang ada di kementerian dari kabinet Pak Prabowo Subianto. Nah, kita berharap sebagai rakyat ya, ini merupakan realisasi dari pembangunan yang selama ini selalu digaungkan oleh Pak Prabowo selama 15 tahun terakhir. Sejak beliau ingin capres 2 kali dan ini realisasi menjadi presiden. Dan kita juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Prabowo Subianto yang ke-74 tahun. Beliau adalah presiden yang sedang menjabat dengan usia paling tua di antara 7 presiden yang lainnya, 74 tahun. Dijuluki sebagai 08, nama sandinya di Kopassus dan akan menjadi presiden yang ke-8. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dapur Politik Menyala Project. Bye-bye.